Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube kami. Yang kali ini kami akan menjelaskan mengenai produk andalan Indonesia menurut produk ekspor TEI sebagai praktikum penulisan artikel dan video. Produk andalan Indonesia menurut produk ekspor TEI. Sebagai yang kita tahu, trade ekspor Indonesia atau yang dimaksud Trade Expo Indonesia, atau TEI, merupakan sebuah pameran dagang terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah serta dari sektor swasta. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri sebuah pameran terbesar, yaitu Trade Expo Indonesia yang ke-38. Ini pertama kalinya saya menghadiri pameran dagang yang mana merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga. Selain itu, saat saya memasuki lokasi, yaitu di ICE BSD, ramai sekali orang-orang, yang mana mereka antusias menghadiri pameran. Ada yang membawa koper, banyak juga orang-orang luar, juga orang yang berpakaian formal dan rapi. Ada juga yang menggunakan pakaian casual. Mereka bisa orang di Indonesia maupun orang luar, bisa sebagai eksibitor, buyer, maupun visitor. Selain hal tersebut, TEI memamerkan banyak sekali produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia yang tersebar dari hal 1 sampai 8 sesuai dengan kategorinya masing-masing. Kategori produk tersebut ada food and beverage, home living, chemical, energy and industry product, digital and service, medical equipment and healthcare, beauty and personal care, serta fashion and accessories. Karena banyak sekali kategori yang dipamerkan di pameran, itulah kenapa banyak sekali aktivitas business matching di antara para UMKM dan dengan company-company luar maupun company-company lokal ataupun dalam negeri. Jika dikerucutkan lagi, terdapat kelompok kategori di dalamnya. Beberapa produk andalan Indonesia menurut ekspor TEI 2023 adalah produk pertanian, kerajinan atau dekorasi rumah, perawatan tubuh dan kecantikan, produk olahan dari minyak, seperti produk olahan dari minyak seperti produk kelapa sawit, ada juga kokoa, kopi, produk energi, serta produk perikanan. Produk-produk ekspor yang menjadi andalan Indonesia. Pengalaman saya beberapa hari yang lalu menghadiri TEI, saya sempatkan untuk mengunjungi beberapa hal yang menarik minat dan perhatian saya. Sebelum saya mengikuti seminar internasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Ekspor, saya sama teman-teman mengunjungi hal food and beverage karena kami lapar setelah perjalanan menuju ke ISBSD. Kami jalan-jalan sebentar di hal ini bermaksud untuk membeli beberapa makanan dan cemilan. Lalu kami bertemu dengan banyak sekali penjual yang menawari sampel, dan enak-enak banget sampel yang mereka memberikan kepada kami ya. Ternyata produk UMKM yang ada di Indonesia ini tuh enak-enak banget ternyata. Yang membuat saya semakin terpukau adalah mereka datang jauh-jauh dari Pulau Jawa, dari luar Pulau Jawa, dan berkumpul di ISBSD Tangerang Selatan ini. Setelah itu saya tidak lupa membeli beberapa produk camilan. Teman-teman saya juga pada membeli. Kami membeli olahan jamur, keripik pisang, amplang, coklat, dan lain-lainnya. Setelah itu saya mendapatkan suatu pengalaman menarik, yaitu saya mencicipi coklat 56% dan coklat yang 90%. Tapi yang 90% saya belum sempat coba karena saya sudah keburu kehabisan waktu untuk kembali ke Hal Nusantara agar bisa mengikuti seminar. Dari situ saya berasumsi bahwa coklat yang 90% pasti rasanya tidak manis, karena memang pada hakikatnya coklat yang asli itu tidak manis. Lalu selain itu saya juga mendatangi stand kopi bersama teman-teman saya, dan kami mengunjungi hal chemical, energi, dan industri produk. Dan kami mencoba mengunjungi beberapa stand briquette seperti Tom, yaitu merek terkenal ya. Lalu kami juga mengunjungi hal medical and healthcare. Saya ingat kalau nggak salah ada suatu produk skincare yang bernama Yumi. Ada satu lagi tapi saya lupa mereknya. Itu adalah suatu hand body yang terbuat dari minyak kelapa. Jadi aromanya sangat kelapa banget. Ada juga minyak goreng yang terbuat dari kelapa, dan benar-benar minyak gorengnya bukan terbuat dari kelapa, tapi terbuat dari
Saya agak sedikit lupa di sini terbuat dari apa, tapi pokoknya minyak gorengnya ini sangat unik. Lalu setelah itu kami juga mengunjungi Hall Fashion, yang dimana banyak banget batik-batik Indonesia yang keren-keren. Ada yang dress, ada songket, ada kebaya, ada scarf, tas, ada juga aksesoris lucu kayak bros, dan yang banyak lagi yang dijual di sana. Dari hasil jalan-jalan dan observasi saya, produk-produk yang menjadi ekspor andalan Indonesia adalah produk industri dan manufaktur, serta produk halal dan fashion muslim. Mengapa demikian? Karena saya berasumsi dari penghargaan Prima Niarta, industri dan manufaktur menjadi poin penting dalam hal produk andalan Indonesia. Akan tetapi masih banyak produk lain yang menjadi andalan Indonesia loh, kayak perikanan yang bisa diolah jadi snack. Ada juga coklat dari kokoa, kopi, teh, briket atau arang. Lalu dari segi fashion ada tas anyaman, batik, lalu ada scarf, ada dekorasi rumah juga. Dan lagi saya tidak sengaja mendengar percakapan salah satu UMKM yang sangat senang sudah mendapat buyur, dan itu di Hall Food and Beverage, dan saya sangat-sangat ikut senang sekaligus bangga karena UMKM Indonesia memang tidak terkalahkan. Selanjutnya, produk-produk andalan Indonesia dan dampaknya pada pertumbuhan ekspor itu apa? Berlangsungnya kegiatan Trade Expo Indonesia atau TEI membuat banyak sekali aspek perekonomian yang bertumbuh baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Tidak heran karena pada dasarnya kegiatan ini merupakan acara yang sangat dinanti-nanti oleh banyak pelaku usaha baik di Indonesia maupun luar negeri. Indonesia memiliki beberapa produk ekspor andalan yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekspor, seperti kelapa sawit, kopi, karet, udang, dan ikan, batu bara, minyak dan gas, besi, baja, nikel, tekstil, serta elektronik. Peningkatan ekspor dari produk-produk ini telah memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ada juga dampak negatif yang terkait dengan produksi beberapa produk ini, seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa produksi dan ekspor produk-produk ini dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi kita semua sebagai pelaku ekspor maupun impor harus sama-sama saling mendukung agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu pelopor perekonomian yang berkelanjutan.